Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah jin dan setan takut kepada manusia? Lalu siapa sajakah orang-orang yang bisa mengalahkannya? Dan bagaimanakah menurut pandangan Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Meskipun jin dan setan memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa hakikatnya setan dan tipu dayanya itu adalah lemah dan bisa dikalahkan oleh manusia. Jin dan setan tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang-orang soleh adalah perkataan setan sendiri ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya, apalagi menguasainya. Setan dan iblis takut oleh sebagian hamba Allah. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Hal ini misalnya terdapat pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudi, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan atau jin kafir juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika berpergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa korinnya masuk Islam atau penyertanya, karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan, jin kafir di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya, atau sering disebut dengan korin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin atau penyerta dari jin dan seorang korin penyerta dari malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ya atau jin tadi tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini dalam surat Shad ayat 36. "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Quran Surat Shad ayat 36-38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Quran Surat Shad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang dengan melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, dari Abu Darda berkata,
Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, "Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali." Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda." Rasulullah menjawab, "Barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu aku berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu,' sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, 'Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna,' sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bissawab. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa berbagi dengan cara men-share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.